Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Ira Cahyani, mahasiswa semester 5 dari kelas C konsentrasi perkantoran program studi pendidikan ekonomi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Sebelum saya menjelaskan tentang materi tersebut, apakah teman-teman tahu apa itu sistem informasi dan apa itu pengambilan keputusan? Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu sistem informasi dan apa itu pengambilan keputusan, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen dan apa itu pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen adalah serangkaian subsistem informasi yang menyeluruh dan terkoordinasi dan secara rasional terpadu yang mampu mentransformasi data untuk meningkatkan produktivitas organisasi. Sistem informasi manajemen menggunakan perangkat keras, perangkat lunak komputer, prosedur atau pedoman, model manajemen, dan database. Sistem informasi manajemen sangat diperlukan oleh manajemen di tingkat manapun, baik itu untuk mengambil keputusan, terstruktur maupun tidak terstruktur, baik itu keputusan terprogram maupun tidak terprogram. Manajemen tidak akan dapat bekerja optimal bila tidak didukung oleh informasi yang menunjukkan secara cepat dan tepat mengenai situasi dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab. Kemudian pengambilan keputusan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen. Kesalahan dalam mengambil keputusan dapat merugikan organisasi. Cara pengambilan keputusan akan mempengaruhi perancangan sistem informasi berdasarkan komputer yang dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan. Pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara efisien dan tepat dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai aplikasi komputer dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen yang sangat kompleks yang membutuhkan ketelitian dalam pengambilan keputusan yang harus diambil oleh setiap lini manajemen. Peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Salah satu fungsi yang sangat penting dalam kepemimpinan yaitu pengambilan keputusan. Seseorang pemimpin sebagian besar waktu, perhatian maupun pikirannya dipergunakan untuk mengkaji proses pengambilan keputusan. Semakin tinggi posisi seseorang dalam kepemimpinan organisasi, maka pengambilan keputusan menjadi tugas utama yang harus dilaksanakan. Perilaku dan cara pimpinan dalam pola pengambilan keputusan sangat mempengaruhi perilaku dan sikap daripada stafnya. Decision Support System atau DSS adalah untuk membantu manajer dalam meningkatkan kinerjanya dalam pengambilan keputusan. Sebuah perusahaan atau organisasi tetaplah harus memilih orang-orang yang terbaik untuk duduk di perusahaannya guna memutuskan yang terbaik bagi setiap penentuan kebijakannya. Pengambilan keputusan memiliki dua fungsi, yaitu pangkal permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional, dan sesuatu yang bersifat futuristik, artinya bersangkut paut dengan hari depan, masa yang akan datang. Efeknya atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Adapun tujuan dari pengambilan keputusan yaitu tujuan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Dan tujuan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut dari
lebih dari satu masalah. Artinya keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang tidak kontradiktif. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, suatu organisasi tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, posisi atau kedudukan, yang kedua, masalah, yang ketiga, situasi, yang keempat, kondisi, dan yang kelima ada tujuan. Kemudian poin berikutnya ada jenis gaya pengambilan keputusan. Setiap gaya pengambilan keputusan dicirikan oleh tugas atau fokus sosial dan toleransi yang tinggi atau rendah untuk ambiguitas. Gaya pengambilan keputusan juga bervariasi dalam fokus sosial atau tugas. Keputusan berbasis sosial mempertimbangkan perilaku orang lain yang terlibat dalam hasil. Mereka yang didorong oleh tugas membuat keputusan berdasarkan cara terbaik untuk mencapai tujuan. Berikut adalah 4 gaya pengambilan keputusan dengan contoh bagaimana mereka dapat digunakan di tempat kerja. Yang pertama ada pengarahan. Gaya pengambilan keputusan direktif menggunakan pemikiran yang cepat dan tegas untuk menemukan solusi. Pembuat keputusan direktif memiliki toleransi yang rendah terhadap ide-ide yang tidak jelas atau ambigu. Mereka fokus pada tugas dan tidak akan menggunakan pengetahuan dan penilaian mereka sendiri untuk mencapai pada kesimpulan dengan masukan selektif dari individu lain. Yang kedua, analitis. Pembuat keputusan analitis dengan hati-hati menganalisis data untuk menghasilkan solusi. Mereka mengumpulkan informasi untuk membentuk pemikir yang hati-hati dan mudah beradaptasi. Mereka akan menginvestasikan waktu untuk kesimpulan para pengambil keputusan. Ini berorientasi pada tugas, tetapi memiliki toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Yang ketiga ada konseptual. Mereka yang membuat keputusan dengan gaya konseptual adalah pemikir gambaran besar yang bersedia mengambil resiko. Mereka mengevaluasi pilihan dan kemungkinan yang berbeda dengan toleransi yang tinggi terhadap ambiguitas. Mereka berorientasi sosial dan meluangkan waktu untuk mempertimbangkan ide-ide besar dan solusi kreatif. Yang keempat, ada perilaku. Sebuah gaya perilaku pengambilan keputusan berfokus pada hubungan lebih dari tugas. Ini mengevaluasi perasaan orang lain sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan mereka. Perilaku pengambilan keputusan memiliki toleransi yang rendah terhadap ambiguitas dan fokus sosial saat mereka mengevaluasi solusi. Poin berikutnya ada sistem informasi fungsional. Berdasarkan area fungsional seperti ini, dikenal sejumlah sistem informasi fungsional. Jadi, sistem informasi adalah sistem informasi yang ditunjukkan untuk memberikan informasi bagi kelompok orang yang berbeda pada bagian tertentu dalam perusahaan. Beberapa sistem informasi fungsional yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada sistem informasi akuntansi. Yang kedua, sistem informasi keuangan. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi pemasaran. Macam-macam sistem informasi fungsional yang tersedia
antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya berbeda-beda. Sebagai contoh, perusahaan distribusi tidak memiliki sistem informasi produksi. Perlu diketahui bahwa sistem-sistem informasi fungsional tidak berdiri sendiri secara fisik. Sistem-sistem informasi ini berbagai sumber daya dalam organisasi. Dalam sistem informasi perusahaan, sistem-sistem informasi fungsional ini berkedudukan sebagai subsistem. Pada setiap proses diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen sangat bermanfaat bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, perencanaan, pergerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam suatu lembaga. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Semoga materi yang saya jelaskan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.